Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Valencia. Saya Ferencia. Saya Lufano. Saya Rafa. Nah, di video kali ini kami akan berkunjung ke 3 tempat ibadah. Dan tujuan kegiatan yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan ritual keagamaan, baik dari cara beribadahnya, kemudian perbedaan tempat ibadahnya, dan masih banyak lagi. Yuk kita lihat bagaimana caranya kita saling toleransi dan menghormati dengan masyarakat. Tunggu apa lagi? Let's go! Baik, dengan Bapak siapa ini? Ayo, saya Vano. Jadi, ini kami mau sekedar bincang-bincang aja. Kalau boleh tahu, gimana sih sejarah wihara ini terbangun? Wihara ini sejarahnya sesuatu ya. Dibangun oleh seorang ibu panggilnya Cimalo dari dulu dari daerah Bandung. Dari Bandung jauh juga ya? Bangun Cimalo dari daerah warga Bandung. Aslinya sih mungkin dari China ya. Oh, dari China. Iya. China, berarti ke sini udah lumayan ribuan tahun. Ya, sampai hampir 100 tahun lebih lah ini. Kurang lebih ya. 100 tahun berarti Ya, ini udah generasi 1, 2, 3, 4 pengurus ya. Udah renovasi sampai berkali-kali. Iya, udah sampai begini. Dulu kan nggak begini. Dulu apakah pakai kayu atau Kayu. Kayu. Tapi Jadi betul tetap sama. kira-kira gimana sih bentuk toleransi yang diterapkan di tempat ibadah? Toleransi sesama agama, sesama agama kiri ya, saling toleransi, tidak sama. Mungkin ada kayak berbagi takjil atau apa enggak? Lagi kan sekarang udah mau Kita tiap bulan, tiap tahun sekali ada pembagian beras saja. Tiap bulan yang 7, makanan. iya. Mungkin ke orang-orang yang membutuhkan di sini atau apa ada pasti. Kadang kita kalau ini kan tergantung donaturnya kan sih. Bisa. Kalau donaturnya ada ya, kita bagi. Tapi kalau misalkan ini berarti tiap minggu puja bakti Setiap itu kayak ibadah gitu, iya. setiap minggu nih. ada tiap minggu tuh dia cara di samping. Kalau ini buat apa nih, Bro? Buat slide. Cecap tuh cuma tiap sebulan 2 kali. Kalau yang buat Kebaktian itu kebaktian. sebulan juga 2 kali. Jadi kalau kegiatannya sih sebenarnya banyak sih sini. Ada saudara, terus lingkungan hijau aja, daur ulang, kumpulin apa plastik. ini menurut Bapak kira apa sih yang bisa dilakukan generasi muda agar toleransi itu tetap bisa terjaga? Toleransi ya harus saling menghormati sama agama. Saya berkunjung. Soalnya saya melihat sekarang itu namanya toleransi itu udah mulai menurun. Ya harus generasi muda aja dong, harus dipupuk. Ada nggak satu pesan dari Bapak buat generasi muda? Dan sebuah ada energi masa itu bikin satu nakal dipupuk. Ya dari generasi ke generasi, kamu kan generasi Z nih, nanti generasi lagi. Jangan sampai hilang kan, karena kan kebinekaan itu kan energi bangsa ya harus dipertahankan. Betul. Supaya nanti dari masa ke masa nanti generasi kan bisa mencapai kesejahteraan. Berarti kita harus pesannya berarti kita harus memupuk toleransi Iya. dan membangun sikap kebinekaan. Iya. Oke, hilang. Oke, cukup sekian aja Pak dari saya. Terima kasih. Iya. Selamat sore Abang. Sore, Perkenalkan nama saya Rafa. Nama Abang siapa? Nando. Di sini saya mau tanya-tanya sedikit. Apakah boleh? Boleh. Di sini Abang sudah berapa lama menjadi petugas di sini? 2 tahun. Sudah 2
Jadi udah 2 tahun. Oke, di sini saya mau tanya-tanya sebentar. Boleh ceritakan sedikit tentang sejarah dibangunnya tempat ibadah ini, sepengetahuan abang aja? Boleh. Jadi masjid ini sudah dibangun sejak lama 150 tahun. Oh, jadi sekitar 1 abad lebih ya? Boleh tahu di sini dibangunnya oleh siapa? Bernama Syekh Bernama Syekh. Itu dari orang Arab. Oh, tidak orang Arab. Oke, jadi selanjutnya bagaimana bentuk toleransi yang diterapkan di tempat ibadah ini? Ya gitulah, saling menghormati, saling toleransi. Saling menghormati. Jadi di sini tuh umat-umat di sini jadi saling menghormati, saling toleransi. Oke. Apakah pernah ada kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat lintas agama di sini? Ada bagi-bagi sembako setiap bulan puasa. Jadi setiap bulan puasa ada bagi-bagi sembako. Terus di sini ada selanjutnya bagaimana sikap umat di sini yang terhadap tetangga yang berbeda agama? Saling menghormati, Tetap jadi saling Ya. menghormati, saling toleransi. saling toleransi. Oke. Nah, jadi sekian aja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bang. Ya. Pagi pemirsa, saya dengan Pauli. Hari ini saya dari Sekolah Trirata. Saya mau wawancari Bapak tentang beberapa pertanyaan. Salah satunya untuk memulai proyek saya pada hari ini. Boleh ceritakan sedikit tentang sejarah dibangunnya tempat ibadah Bapak Bunda ini setelah Bapak gimana? Ya, kalau untuk dibangunnya itu saya nggak tahu. Saya masuk di situ kan pelayanan 2017. Tapi sejarahnya itu dari bawah. Dari Pasangan, dia di sana dari 2001. Dari tahun 2001. Saya masuk ke sana pelayanan dari 2017. Jadi belum 10 tahun ya kalau sekarang baru 9 tahun. Bagaimana bentuk toleransi yang diterapkan di tempat ibadah itu? Kalau toleransi di sana kan juga banyak orang yang bukan agama Islam, jadi kita saling berbaginya tuh misalnya ada makanan, kita bisa berbagi, ya kan, acara gereja juga mereka juga sering kita bagi. Nah sekarang juga mau Idul Fitri dari kita tuh gereja ada bagi, ntar akan bagi baju umat Muslim yang akan dibagikan untuk karyawan sekolah Permata Bunda, orang seperti Bandung yang parkir, seperti itu ada toleransi ya seperti itu. Ya makanan juga kalau acara gereja ada, kita juga saling berbagi mereka. Sembako pada saat zaman COVID itu bukan yang di gereja kita aja jemaat, tapi ada beberapa orang yang memang kita kenal, gembala kenal, selama uang itu bisa diberikan sembako, sembako itu akan dikasihkan. Terus sebenarnya menurut Bapak apa yang bisa dilakukan generasi muda agar toleransi tetap terjaga nih? Generasi muda zaman sekarang jangan mengkotak-kotakin ya, jangan mengkotak-kotakin. Kita bergaul dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, tapi ya kita harus tahu kalau memang orang itu membawa dampak buruk buat hidup kita, ya harus kita jauhi, berani memilih teman. Misalnya kita di sini, contoh kita punya 10 teman, balik lagi ke diri kita. Kalau 7 orang nggak suka kita harus introspeksi diri. Sekali lagi kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kalau perbandingannya 7 orang menyukai kamu, ya kan, bisa bergaul, tapi 3 orang nggak suka sama kamu, itu masih oke. Karena ingat, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Hukum perbandingan generasi sekarang, ya udah, intinya kita kalau memang kamu percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kamu lakukan, kamu praktekkan. Kan ada lakukan yang baik biar Bapakmu di surga disenangkan gitu. Kalau saya, ya kan, saya percaya kepada yang di dalam kita, sedang saya Kristen, di dalam Kristen, ya, hidup kita
itu jadi terang dan garam. Ya kan? Kalau garam itu sudah tidak asin, buat apa? Selain tidak berguna, selain diinjak orang. Ya kalau prinsip saya, hidup kekristenan itu dari saya, hidup jadi berkat buat orang, bukan jadi batu sandungan. Nah, jadi tadi tempat ibadah yang telah kami kunjungi. Terima kasih. Dadah.